Dihadang wanita korban pembunuhan. Percaya tidak percaya, makhluk halus bisa menjelma mirip wajah orang yang tewas akibat pembunuhan. Kadang wujudnya mirip manusia biasa ataupun sebaliknya. Berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mukanya seram dengan pakaian yang dikenakan berlumuran darah. Aroma anyir darah menyeruak dari badannya yang mengalami luka tusukan senjata tajam. Beruntung bagi orang yang belum pernah diweruhi kejadian-kejadian yang mengerikan, sama untungnya dengan yang pernah dijumpai. Tapi wujudnya tidak seberapa seram, layaknya manusia biasa yang bisa berjalan-jalan. Pengalaman bertemu makhluk halus paling mengerikan dialami Fujianto yang berumur 35 tahun, warga Bangetayu, Wetan Genuk, Kota Semarang. Sebagaimana penuturannya, peristiwa itu dialaminya pada Senin malam sekitar pukul jam 10 malam. Malam itu, ia dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di daerah Sayung, Demak. Sebetulnya ia tidak ingin mampir-mampir lagi karena istrinya di rumah sudah menunggu. Namun, karena harus mengantar barang titipan temannya yang tinggal di kampung Trimulyo Genuk, Kota Semarang, terpaksa ia harus mampir. Kebetulan saja rumah temannya tidak seberapa masuk gang, namun berada di pinggir jalan yang biasa dilalui. Selanjutnya, untuk sampai di rumahnya, Fujianto harus menyusuri jalan sejauh 1 km yang lebarnya hanya 1 meter. Ketika di tengah perjalanan, Fuji berpapasan dengan seorang wanita mengenakan jilbab setengah baya. Wanita itu berdiri di depan rumah cukup besar dan mewah di pinggir jalan. Namun anehnya, rumah itu terlihat gelap. Fuji menyadari sebagai orang asing di kampung itu. Maka ia menyapa wanita itu dengan lembut. "Monggo, Bu," sapanya. Mendengar kalimat itu, wanita itu hanya diam. Bibirnya saja yang terlihat tersenyum. Merasa ditanggapi oleh wanita itu, Fuji langsung pura-pura menanyakan alamat temannya itu. "Maaf, rumahnya Pak Rodi di mana ya?" tanyanya. Spontan, tangan wanita itu langsung menunjuk ke arah rumah Rodi. Saat pertama melihat wanita itu, sebetulnya Fuji sudah penasaran. Sebab waktu itu sudah larut malam. Namun wanita itu kok masih berdiri di depan rumahnya. Begitu berjalan baru 15 meter, Fuji kembali menoleh untuk melihatnya. Betapa terkejutnya Fuji, ternyata pakaian wanita itu sudah berubah. Kerudung yang dipakainya itu tiba-tiba terlepas, mukanya juga terlihat agak aneh. Baju warna jambon bermotif bunga yang semula bersih, tiba-tiba terlihat kemerah-merahan seperti kecipratan darah. Meski demikian, Fuji tak langsung lari. Dia tetap berdiam diri di tempat memperhatikan orang itu sambil membaca ayat kursi. Yang ada di benaknya saat itu, tidak mungkin manusia kalah dengan makhluk seperti itu. Selama tidak mengganggu, dia juga tidak akan mengusik, kalaupun dia ternyata lembut. Ternyata dugaannya betul. Meski ia berhenti, namun wanita itu tidak juga berjalan mendekatinya. Wanita itu hanya ngawe-awe atau melambai-lambaikan tangannya agar ia mendekat. Merasa dirinya yang membutuhkan bantuan, Fuji pun mendekat ke arah wanita itu. Namun, karena penasaran apa betul sosok yang dihadapannya itu manusia atau tidak, Fuji hanya diam menyaksikan wanita itu dari jarak sekitar 10 meter. Detik demi detik selama berdiri di hadapannya, berangsur-angsur wujud wanita itu mengalami perubahan. Semakin lama semakin menakutkan. Sampai bercak darah di pakaiannya terlihat jelas. Kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat ada pisau yang menancap di dadanya. Lalu lehernya terlihat
menganga dan mengucurkan darah cukup banyak. Dari raut mukanya terlihat dia sangat kesakitan. Mukanya itu pun dalam waktu sekejap berubah menjadi menakutkan, seperti muka orang yang sedang marah karena menahan emosi dan ingin balas dendam. Terdengar dari rintihannya dia mengucap kata minta tolong. "Tolong saya mas, tolong saya." Perubahan demi perubahan itu disaksikan langsung oleh Puji, namun ia tetap diam di tempat itu dan tak henti-hentinya membaca doa. Setelah 10 menit melihat pemandangan mengerikan itu, tiba-tiba datang motor yang lewat di jalan itu. Ketika motor itu hampir sampai di tempat, tiba-tiba wanita itu menghilang. Tanpa menunggu waktu lagi, Fuji langsung melajukan kembali kendaraannya menuju rumah temannya dengan kencang. Sampai di sana, dia menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Dari temannya itulah akhirnya Puji tahu kalau wanita itu memang wewe atau kolong wewe. Dikatakan sekitar 5 tahun yang lalu terjadi pembunuhan menimpa seorang wanita yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan wanita itu diyakini sebagai makhluk halus yang menjelma sebagai sosok wanita korban pembunuhan itu. Karena itu, dia seringkali menjerit minta tolong dan menunjukkan mukanya yang mengerikan.